Damai sejahtera bagi saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam sapaan firman. Injil Lukas pasal 5 ayat 3-5. Peristiwa ketika Tuhan Yesus menjumpai Simon Petrus di tepi danau Genesaret. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata pada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita selalu ada banyak pergumulan. Ada selalu tantangan dalam hidup ini. Bahkan orang-orang yang dipanggil menjadi murid Tuhan bukan orang-orang yang tidak punya masalah. Mereka adalah orang-orang yang bergumul di dalam perjalanan hidup mereka, orang-orang yang hidupnya berat. Bahkan kita jumpai dalam Injil Lukas pasal 5, di dalam kehidupan Simon Petrus, seorang nelayan yang sepanjang malam dia tidak mendapat seekor ikan pun, perahu dan jalannya kosong. Tapi yang menarik ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika Yesus kemudian meminta perahunya untuk bertolak lebih dalam, bahkan meminta Simon untuk menebarkan jala. Simon menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dia melakukan apa yang Tuhan minta. Dia menyerahkan perahunya yang kosong, dia menyerahkan jalannya yang sudah dibersihkannya. Siapakah nelayan yang sesungguhnya? Bukankah Simon Petrus mengenal danau Genesaret? Bukankah dia dibesarkan sebagai seorang nelayan sejak kecil? Tetapi dia menuruti dan mentaati apa yang diminta oleh Yesus. Dia menebarkan jala. Dan kemudian jala itu penuh dengan ikan, bahkan mereka tidak mampu mengangkatnya. Lalu perahu yang lain datang, dan ikan itu dimasukkan ke dalam dua perahu yang kemudian terisi penuh, bahkan dikatakan hampir tenggelam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita saat ini, di dalam segala pergumulan kita, kehidupan kita mungkin saat ini seperti perahu Simon Petrus yang kosong. Jala yang bersih tidak menangkap apapun. Tetapi maukah kita datang pada Tuhan dan menyerahkan perahu hidup kita yang kosong untuk tetap dipakai oleh Tuhan? Tetapkah kita percaya bahwa Tuhan akan mengisi kembali perahu itu dengan berkat, mengisi kembali perahu itu dengan segala hal yang baik ketika kita menyerahkan perahu hidup kita yang kosong kepadanya? Tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang mengerti kapan akan selesai wabah ini. Tidak ada orang yang mengerti kapan pandemi ini akan selesai. Tetapi maukah kita menjalani hidup ini sebagai murid Tuhan, menyerahkan perahu hidup kita untuk dipakai dan Tuhan duduk di dalamnya bersama kita? Seperti sebuah nyanyian Ebit G. Ade yang berjudul Masih Ada Waktu. Di syair terakhir ada satu yang luar biasa indahnya. "Sampai kapankah gerangan waktu yang masih tersisa?" dikatakan. "Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu." Kita mesti bersyukur bahwa kita masih
tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Maukah kita sujud padanya? Maukah kita membuka hati kita, perahu hidup kita yang kosong, kepada kehadiran Tuhan? Seorang teolog bernama Matt Candler berkata, "The heart of the problem is the problem with the heart." Biarlah Tuhan tinggal dalam hatimu, sehingga apapun yang terjadi bisa engkau sikapi dengan baik. Amin.